Jadi barokah yang datang dari seorang anak itu diceritakan itu di antara asbabnya yang besar itu adalah dimulai dari niat yang tulus dari ibunya, anaknya untuk agama. Akhirnya keluarlah anak, ya. Cita-citanya ibunya itu anaknya itu laki-laki, tapi ternyata keluar perempuan. Itulah Sayyidah Maryam radhiyallahu taala anha. Nah, semoga santi-santi putri ini begitu juga. Jadi kayak Sayyidah Maryam radhiyallahu taala anha. Maka semulaikan barokah daripada niat ibunya itu, Maryam ini masih kecil itu, kecerdasannya, kepinterannya itu sudah seperti orang yang umurnya itu besar. Jadi baru umur sebulan itu sudah kayak umur setahun. Fa'ambataha nabatan hasana, barokah dari niat ibunya tadi, pertumbuhannya itu bagus gitu. Wa kaffalaha Zakaria. Kemudian ini terjadi yang aneh lagi ini, barokah. Barokah dari niat ibu itu ada keanehan terjadi. Apa itu? Ulama-ulama Bani Israel pada zaman itu, mereka itu berebut ingin mendidik Maryam. Kalau ulama itu masih bisa difahami, tapi yang ikut berebut itu bukan hanya ulama, sampai seorang nabi pun, yaitu Nabi Zakaria, itu berebut juga. Dan ulama-ulama itu nggak mau ngalah dengan Nabi Zakaria itu. Pokoknya kami aja ya yang ngurus ini. Maka Nabi Zakaria, saya saja. Enggak, kami saja. Ya sudah, sekarang undian. Diundi, setiap ulama membawa pena, ditulisi namanya, kemudian suruh melemparkan ke sungai. Siapa yang penanya hanyut, nggak berhak mendidik Maryam. Siapa yang penanya tidak hanyut, boleh. Ternyata semua hanyut selain penanya Nabi Zakaria. Akhirnya Nabi Zakaria yang berhak. Loh, ini kamu renungi itu. Jadi kalau orang tua itu memang betul-betul niatnya tulus, nanti Allah akan gerakkan orang-orang soleh itu untuk mendidik anak-anak kita. Makanya kalau kita ini melihat anak kita itu kok kumpul orang-orang nakal, anak-anak nakal, jangan disalahkan siapa-siapa. Ini barangkali niat saya ini kurang tulus ini. Sehingga akhirnya yang menemani anak saya itu anak-anak nakal. Kalau saya niat saya tulus, insya Allah orang-orang soleh akan berebut untuk mendidik anak saya. Jadi gitu saja. Nggak usah nyalahkan orang, karena kalau nyalahkan orang itu tidak ada perkembangan apa-apa. Jadinya malah kita ini rusak. Tapi kalau kita nyalahkan diri sendiri, maka kita akan ada perbaikan meningkat. Dalam nasihat yang diriwayatkan dari Nabi Isa, siapa yang menyalahkan orang lain, dia tidak akan sampai kepada Allah. Siapa yang menyalahkan dirinya sendiri, maka dia akan sampai kepada Allah. Nah, kalau orang itu menyalahkan dirinya sendiri, akhirnya meningkat. Oh, niat saya kurang tulus ini. Oh, doa saya kurang ini. Nangis saya waktu malam kurang ini. Maka akhirnya anak saya ini ngantuan seperti ini. Nah, tidak menyalahkan orang. Akhirnya meningkat. Akhirnya jadi datang nusratullah. Nah, oleh karena Allah SWT, kemudian Siti Maryam itu melahirkan seorang Nabi, seorang Rasul, Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa itu setelah dakwah kurang lebih 3 tahun diangkat ke langit. Dan Nabi kita mengatakan nanti menjelang kiamat, Nabi Isa akan diturunkan kembali untuk menyempurnakan perjuangan Rasulullah SAW, sehingga tidak ada agama yang tinggal di dunia ini selain Islam. Habis agama selain Islam. Nah, oleh karena Allah SWT, ini masalah barokahnya doanya ibu, cita-citanya ibu. Ini masih ada satu lagi nih cerita yang sangat menarik dalam Quran itu, yaitu ceritanya
Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim. Beliau dimuliakan oleh Allah, punya anak namanya Ishak alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Ishak ini akhirnya menurunkan ribuan nabi. Seluruh nabi-nabi Bani Israel adalah keturunan Ishak.